Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, suatu anugerah yang besar kita bisa bersama-sama untuk beribadah mengikuti pendalaman Alkitab sore hari ini. Semua kita merasakan bahwa itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biar kita dengan sukacita kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya dan percaya berkat Tuhan disediakan dalam hidup kita. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur sore hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah lewat ibadah online. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amen. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing sekalipun, Tuhan hadir. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau dan meninggikan Tuhan Raja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan, amin. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan.
memberkati setiap hidup saudara dan saya. Amin. Katakan aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Lebih lagi tinggikan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Mari lebih lagi, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan, yes Tuhan, hanya bagimu kami persembahkan pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian, kebesaran hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih buat kasih-Mu yang telah menebus kami dan Kau mengangkat kami dalam kemuliaan yang terus menanjak sampai satu hari yang paling mulia kami bertatap muka dengan Dikau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dalam Yesus Kristus. Kita harus terus tabah, teguh, tekun menghadapi masa yang sulit ini. Kita melihat dalam kenyataan ada dua tipe orang Kristen. Orang Kristen yang cepat tanggap dan yang lambat tanggap. Ya, seperti gambar ini. Gambar ini menyatakan yang sebelah kiri adalah orang yang cepat tanggap melihat peristiwa yang akan datang dari Alkitab. Dan dia lalu menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi yang sebelah kanan, orang yang setelah peristiwa yang dinubuatkan terjadi, baru dia berkata, wah benar ya. Nah, jadi mukanya itu kaget, terkaget-kaget, terkejut. Ya, itulah yang nanti akan terjadi dari kebanyakan orang Kristen. Ya, saudaraku, ini menyedihkan.
Hal ini bukan satu dongeng, tapi satu kenyataan di antara murid-murid Tuhan sendiri. Dari antara 12 murid, satu gugur sudah. Karena dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia lebih ingin yang duniawi. Dan waktu Yesus mati, dia ikut bunuh diri. Namun ada 2 murid yang berbeda, ya, orang percaya juga, yaitu Yohanes yang disebut oleh Tuhan sangat mencintai Tuhan. Dia disebut kekasih Tuhan. Dan ini dari sekian murid, satu ini yang paling spesial. Satu ini yang luput dari namanya martir, kematian yang mengerikan, yaitu Yohanes. Waktu berita Yesus bangkit, apa tanggapan? Ya, diberitahu oleh Maria Magdalena, maka Petrus dan Yohanes berlari karena Yohanes lebih muda, dia lebih cepat. Tapi sampai dikubur dia tidak masuk. Tapi orang yang seperti Petrus begitu tiba menyusul, langsung dia masuk. Barulah Yohanes masuk. Dan apa yang terjadi dengan Yohanes? Yohanes 20 ayat 8 berkata, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Iya, setelah Petrus masuk, dia juga ikut masuk. Iya, begitu dia masuk, dia tidak melihat Yesus. Tidak, tapi dia dengar perkataan Tuhan bahwa aku akan bangkit. Langsung dia percaya walaupun belum melihat Yesus. Beda dengan Thomas. Ya, Yohanes 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara mau menjadi orang percaya yang mana? Yang berbahagia atau yang kurang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, jadi saudara tidak perlu melihat penglihatan, tidak perlu melihat tanda-tanda sebetulnya. Saudara melihat apa yang ditulis di Alkitab dan engkau percaya. Ya, seperti Yohanes, dia itu melihat tanda saja. Oh iya, kok nggak ada ya? Ya, dia terus ingat. Nah, ingatan ini penting. Perkataan Tuhan perlu kita ingat-ingat supaya kita ini bisa percayanya kuat. Nah, saudara, ada pertanyaan. Saudara ini mau memiliki iman Yohanes atau imannya Thomas? Ya, ini dalam perenungan saya muncul begitu. Ya, waktu itu, wah ini bagus ini. Ya, Yohanes ini percaya sebelum melihat Yesus bangkit. Dia tidak melihat Yesus, tapi dia sudah percaya. Kalau Thomas tidak, dia percaya setelah dia melihat Yesus bangkit. Bahkan Yesus berkata, ayo Thomas, cocokkan jarimu di tanganku. Dia melihat lubang itu, baru dia berkata, oh iya, Allah, ya, dia sujud. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya ulangi gambar yang sebelah kiri ini. Orang yang percaya sebelum rapture terjadi. Sebelum. Nah, saudara percaya enggak bahwa akan terjadi rapture? Di mana gereja sebagian, karena ini sedikit. Ya, seperti dari murid-murid Tuhan cuma satu loh. Ya, yang lain semua tidak percaya. Cuma satu, begitu melihat itu langsung dia percaya. Ya.
Nah, banyak orang Kristen seperti gambar kanan ini percaya setelah rapture. Oh iya benar ya. Waduh, dulu khotbahnya Pak Bekti itu betul terjadi toh. Aduh, sayang. Aduh, saya terlambat. Ya memang terlambat. Sudah terlambat. Mari perhatikan lagi gambar ini. Sebelum Tuhan datang ke bumi, dia itu datang lebih dulu di udara. Dan Alkitab sudah menuliskan itu kurang lebih 7 tahun sebelum kedatangannya ke bumi. Dia datang di udara. Untuk apa? Menjemput kita yang sudah dewasa. Itulah yang disebut BSG, buah sulung gereja. Tanda panah yang hijau itu, karena itu yang di bawah saya tuliskan buah sulung gereja. Siapa itu? Saya beri tanda panah juga. Percaya FN, firman nubuat sebelum terjadi. Nah, sebelum terjadi sudah adakan persiapan yang betul-betul menurut firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau orang yang sedikit melenceng, nggak mau. Dia ingin pure, murni, nurut sepenuh, loyal, ya. Tapi nanti banyak orang harus melewati yang titik-titik itu. Itu buah susulan gereja. Nah, mereka percaya firman nubuat setelah terjadi apa yang pada akhir, yaitu penderitaan selama 7 tahun, 3,5 dan 3,5. Ya, ada permulaan sengsara dan permulaan sengsara dan sengsara besar. Saudaraku, saya flashback lebih dulu supaya sudah mengerti riwayat bangsa Israel. Karena Alkitab mengatakan Israel itu diberitakan di Alkitab untuk menjadi contoh bagi gereja. Ya, jadi untuk menjadi contoh. Saudara, nubuat menjelang kerajaan Babel muncul, saya tuliskan. Nah, Tuhan berkata nanti Babel ini muncul lagi pada akhir zaman. Ya, jadi ini gambarnya yang jelas menjelang hari sudah malam. Jadi Tuhan tahu dosa-dosa bangsa-bangsa termasuk Yehuda. Dulu Israel lebih dulu hancur oleh Asyur. Tapi ternyata ya ini bangsa yang kecil, 2 suku Yehuda dan Benyamin juga rusak. Karena itu Tuhan lalu menyerahkan mereka kepada kerajaan Babel. Kerajaan Babel adalah kerajaan dunia ketiga. Dan firman nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia berkata, kamu taklukkan diri kepada Babel. Karena Tuhan menyuruh begitu. Supaya kamu dihajar dan supaya bisa menerima hajaran Tuhan. Karena itu dalam Yeremia 27 ayat 5-8 berkata, Akulah yang menjadikan bumi, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini, segala bangsa akan takluk kepadanya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Iya, saudaraku, Allah itu yang pegang kontrol. Perhatikan, seluruh dunia ini peristiwa-peristiwa itu Allah pegang kontrol. Manusia boleh merencanakan, kalau Allah batalkan bisa. Jadi seperti pandemi ini. Ya, saudaraku, kenapa terjadi? Mungkin juga itu perbuatan manusia. Tapi kenapa terjadi? Kenapa Allah izinkan? Ya karena Allah punya rencana. Ya, Tuhan kata, aku yang menjadikan bumi. Aku ini berkuasa atas bumi. Dan sekarang segala bangsa, perhatikan ini segala bangsa lah. Jadi bukan hanya
orang Israel. Bukan hanya Yehuda, tapi segala bangsa akan takluk kepadanya. Kepada siapa? Kepada Babel. Dan Tuhan peringatkan, ya, bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum. Wih, aneh ya. Jadi kadang-kadang saudara itu, kenapa ya? Ini yang jadi polemik dalam hati nabi-nabi. Nabi Habakuk juga nggak bisa mengerti Tuhan. Itu bangsa Babel kan juga penyembah berhala. Kan lebih buruk daripada kami. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Kok berkuasa atas kami? Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti. Orang yang dosanya lebih besar kok bisa menang gitu. Nah, yang kita ini loh dosanya kecil kok, aduh, dihajar. Kok begitu toh Tuhan? Itu kan menurut Anda. Tapi caranya Tuhan itu bukan itu. Caranya Tuhan itu untuk membuat kita bertobat. Jadi bukan urusan bangsa besar, bangsa yang salah, orang yang salah. No. Karena itu kalau saudara lihat di dunia ini ada kemelut, ada orang begini, ada orang. Saudara marah, ya untuk apa saudara marah? Yang penting kita bagaimana? Kita sebagai orang percaya harus bertobat melalui peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Saudara tahu kenapa toh kok bisa Babel ini muncul? Sama dengan dulu kerajaan dunia itu ada yang sampai sekarang itu sudah berlaku 7 kerajaan dunia. Tinggal 1 nanti saya terangkan. Kenapa Tuhan izinkan kerajaan dunia ini? Dan umumnya itu urusannya dengan siapa? Kerajaan dunia ini. Kalau di Alkitab Tuhan tidak urusan dengan bangsa lain, memang juga dituliskan nubuat terhadap bangsa lain. Ya kalau sudah baca Babel nanti nyerang siapa-siapa, Tuhan kasih tahu. Tapi urusan utama itu dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah ini saudaraku, Tuhan kasih pengertian ini ya kepada saya waktu berdoa. Tuhan kata, lihat itu. Semua urusan di dunia ini itu karena aku ini melihat bagaimana menangani orang Israel. Saya lalu, kenapa Tuhan? Ya karena aku ada ikatan janji dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham ini punya anak Ishak dan Yakob yang diganti namanya Israel. Dan aku punya janji dengan Abraham dan Israel ini, ketiga nenek moyang Israel ini, aku punya janji. Ya, janjiku itu kekal bahwa bangsa ini, umat pilihanku ini, karena aku menghormati ya Abraham yang luar biasa, maka aku janji ya, dan janjinya tidak pernah Tuhan ingkari. Karena itu penanganan seluruh bumi itu selalu dihubungkan Allah dengan sikap bangsa Israel. Kalau Israelnya masih belum mau kenal Tuhan, terus malapetaka di mana-mana. Ya, itu yang harus saudara mengerti. Sebelum Israel bertekuk lutut dan mengaku Yesus itu Tuhan, pasti terus terjadi ketidakdamaian. Dan Tuhan memang tempatkanku, dipilih tempatnya kecil. Lihat gambar ini, bola bumi ini besar, Afrika begitu besar, ya, Rusia, India, China, kelihatan itu. Tapi Israel, sudah lihat itu kecil sekali. Tapi Tuhan tempatkan Israel di pusat bumi. Nah, center, ya. Jadi Yeskiel 38 ayat 12 itu menyatakan itu.
Jadi bangsa ini ditempatkan di pusat bumi. Untuk apa? Untuk supaya mata manusia itu melihat ini loh. Fokus ini loh. Ya. Karena itu nanti saudara dengarkan khotbah saya tanggal 1 Januari yang lalu. Ya, kedatangan Tuhan pasti dihubungkan dengan namanya Israel. Dan ini sudah mesti mengerti. Ya. Dan saya sudah katakan tanggal 1 bahwa setelah Israel bangkit menjadi negara kembali tahun 48, Tuhan berkata hanya satu generasi. This generation shall not pass until all things be done. Saudaraku, ini harus kita ngerti loh. Wah, kalau begitu kita mesti perhatikan, ya. Nah, hajarannya atas Israel ini diberikan bertahap. Apa maksudnya? Maksudnya kalau aku hajar, mereka bertobat, aku bisa tunda. Ya, hukumanku tidak aku teruskan. Maksudnya begitu. Ya. Jadi Tuhan itu berbelas kasihan. Sayang. Orang Israel ini keras kepala. Dari hari-hari terakhir Nabi Yeremia bernubuat, ya, dan Yesaya, itu hari-hari terakhir kerajaan Israel runtuh. Hanya 2 raja yang menanggapi. Nah, dalam hidup 2 raja ini, walaupun musuhnya kerajaan dunia, mereka tetap eksis. Tetap tidak goncang. Kenapa? Karena Tuhan turut campur. Ya. Dalam kerajaan Hizkiasku, musuhnya Asyur, kerajaan dunia yang kejam sekali. Lebih kejam dari Mesir. Ya. Kalau saya ceritakan, ngeri. Ya. Nah, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya atas negara yang kecil karena iman dari Hizkia. Dan oleh karena mereka ini hanya 2 orang ini, lalu lanjutnya setelah Hizkia, anaknya Manase jatuh lagi, lebih celaka lagi. Nah, begitu juga setelah Yosias, keturunannya juga tidak mau menurut. Akhirnya terjadi penawanan, ya. Dan sebelum penawanan berakhir, Tuhan masih kasih kesempatan. Nah, orang semacam Daniel, dia ini seangkatan dengan Yeremia. Jadi waktu Yeremia hidup, Daniel ini suka mendengar perkataan Yeremia. Taklukkanlah. Jadi waktu mau ditawan, dia merelakan diri. Oke, saya ikut penawanan pertama. Karena itu dia bisa jadi orang gede, orang besar. Betul enggak? Nah, jadi Tuhan itu berbelas kasihan, terjadi penawanan kedua. Yeskiel yang juga dengar, ya, akan apa yang dikatakan oleh Yeremia, dia juga ikut. Nah, kalau kita baca Yeskiel mengalami luar biasa, sehingga dia pun masuk nabi besar. Tapi penawanan ketiga, Tuhan sudah jengkel, ya, sudah dikasih 1, SP1, SP2, tidak dengar, SP3, habislah. Ya, jadi SP1 ini penawanan pertama masih dikasih kerajaan boneka, masih orang Israel yang memerintah, ya, anak daripada Yosia. Ya, SP2 juga masih keturunannya. SP3 pun sebelum SP3 itu Sedekia, itu juga keturunan Yosia. Tapi Sedekia ini bandel. Akibatnya apa? Akibatnya hancur bait Allah itu semuanya. Dibakar malah Yerusalem. Dan semua orang Yehuda, ya, yang tahu itu, yang percaya, mereka semua ikut ditawan. Oke. Dan memang Nebukadnezar tinggalkan orang-orang miskin. Jadi firman Tuhan
diberitakan, para nabinya juga kami hamba-hamba Tuhan selalu menyuarakan firman kenabian. Walaupun saya bukan nabi, tapi suara kenabian yes. Karena saya harus juga menyampaikan apa yang ditulis para nabi. Karena itu saya menyuarakan suara kenabian. Untuk apa? Untuk orang bertobat dan berbalik. Menjadi umat kesayangannya. Namun sayang, banyak orang Kristen ini dengar tapi tidak mau nurut. Seperti Yeremia ini. Hari-hari ini saya baca kitab Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena dia menegur. Dan dia mengalami penderitaan sampai dikirim ke luar negeri, ikut dengan mereka yang melarikan diri, dipaksa. Dan saya mendengar Yeremia pun akhirnya dibunuh oleh mereka. Waduh, betul-betul terjadi pembunuhan-pembunuhan. Dan itu sudah ditulis di Alkitab, bukan? Banyak nabi-nabi yang dibunuh, bahkan bukan itu saja, nabi yang terbesar, Yesus yang menegur orang Farisi juga dibunuh. Karena itu Tuhan berkata, waduh gimana ya? Tapi Tuhan tahu bagaimana menangani orang yang keras tengkuk. Tuhan munculkan pada akhir zaman ini antikris. Dan inilah raja dunia ke-8 yang akan muncul di muka bumi ini. Itu ditulis dalam Wahyu 17 ayat 11. Ya, baru mereka mau bertobat dan menerima Yesus. Nanti Anda baca dalam Zakaria 13. Mereka nanti terjepit luar biasa dan Yesus menampakkan diri. Lalu mereka, ya Yesus, engkau Mesias. Begitu mereka mengaku Yesus Mesias, langsung Yesus datang memerangi antikris dengan kawan-kawannya. Saudara, Allah itu pegang janji. Nah, Tuhan itu memberikan anugerah pada gereja yang bukan umat Yahudi, kita ini bukan umat Yahudi, tapi menjadi umatnya. Untuk apa? Untuk menggugah gairah cemburunya orang Israel. Supaya orang Israel melihat, oh iya ya, gereja kok diberkati Tuhannya Alkitab. Padahal Alkitabnya sama ya. Alkitabnya sama. Nah, jadi melalui teladan gereja kita dan hajaran antikris yang nanti akan dirasakan oleh Israel, Israel nanti bertobat. Ini Tuhan sudah tahu lebih dulu. Karena itu Tuhan mengerti hatinya orang Israel pada akhir zaman, mereka nanti akan bertobat. Ya. Dan nubuat tersebut untuk hajaran Israel ini harus menjadi peringatan bagi kita. Loh, kalau yang Tuhan punya janji dengan Abraham dan keturunannya secara lahiriah itu digenapi Tuhan, tapi lewat penderitaan, kenapa kita harus lewat penderitaan? Ya, jadi kita ini diberi peringatan supaya kita taat, jangan seperti Israel. Ya, sebelum hajaran itu menimpa kita, sehingga kita nanti bukan menjadi buah sulung, tapi justru menjadi buah susulan yang harus lewat hajaran-hajaran. Kembali ditayangkan, saya tayangkan gambar ini supaya sudah melihat. Ya, saudara mau pilih mana? Mau pilih masuk buah sulung gereja, tidak akan melihat sengsara, ya akan muncul antikris. Karena itu kalau ada orang berkata nanti akan terjadi gini, saya nggak urusan, saya nggak mau lihat antikris. Saya nggak mau. Ada orang tanya, siapa ya Pak Bekti? Antikris siapa? Ya nantilah kamu tahu sendiri kalau kamu ketinggalan.
Jangan tanya saya karena itu rahasia. Rahasia kedurhakaan. Tapi kira-kira tahu gitu. Dari mana? Ya dari Alkitab. Nanti baca buku saya, kitab Daniel. Kalau saudara mau tahu siapa itu antikris. Tapi bukan personnya. Nggak ada tulisan personnya itu nggak ada di Alkitab. Karena itu, tapi Tuhan sudah tulis namanya Gog gitu. Ya itu ditulis Gog gitu. Tapi kan itu nama samaran yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Saudaraku, jadi sudah melihat kalau sudah mau memilih menjadi buah sulung gereja, siaplah menurut perintah Tuhan sebelum aniaya. Berarti apa? Sebelum ada penderitaan, berarti kita mesti mau menderita sebelum penderitaannya akan datang. Nah, kalau saudara mau menderita karena menurut firman Tuhan, saudara bisa menjadi buah sulung gereja. Itu aja. Karena kata Tuhan, barang siapa mau ikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Kalau kita nggak mau menyangkal diri dan tidak mau pikul salib, sudah tidak bisa masuk kriteria pengikut Yesus. Yang disebut Kristen itu ya ini mestinya. Jadi banyak orang Kristen itu belum Kristen. Yang Kristen beneran itu adalah orang yang rela menyangkal diri. Prakteknya di mana? Ya itulah paling mudah hubungan suami istri. Ya, kalau sudah gegeran sama istrimu, sama suamimu, kalau engkau nggak bisa nyangkali, ya wis lah. Aku harus menahan ini. Nggak boleh. Betul nggak? Engkau tidak akan bercerai. Tapi kenapa orang cerai? Ya karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dan tidak bisa pikul salib. Nah, makanya pikul salib itu biasanya salah pilih. Tapi kalau menyangkal diri memang harus. Saudara mau ketemu istri mana, suami manapun, tetap masalah. Tapi kalau pikul salib, nah itu salah pilih saya katakan. Terlalu banyak salibnya. Ya, karena sudah memilih hanya mungkin cantik saja atau kaya saja. Wah, salibmu nanti besar. Kalau itu standarnya. Ya. Jadi saudara, engkau bisa pilih yang mana. Kalau sudah percaya firman nubuat sebelum terjadi, maka saudara mengikuti perkataan Tuhan tadi. Yaitu apa? Menyangkal diri, pikul salib. Pasti bisa masuk buah sulung. Kalau belum, nah itu nanti saudara ngalami penderitaan. Untuk apa? Yaitu untuk saudara pikul salib. Karena itu kitab Kidung Agung adalah kitab yang begitu indah. Hubungan suami istri. Dan digambarkan Tuhan itu seperti kijang. Ya, dia datang melompat-lompat. Dan dia mau mendekati kepada kita. Dalam Kidung Agung pasal 2 ada 2 kali ajakan mempelai. Dan ajakan ditulis 2 kali itu berarti serius. Dengarkan, tanggapi toh, gitu ya. Tuhan ingin ngomong begitu. Kamu tanggapi toh, ya. Dan saya petik ini dari Kidung Agung pasal 2 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi, Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Marilah, 2 kali katakan marilah, marilah.
Ayo bangun 2 kali, katakan bangun. Manisku jelitaku 2 kali. Ini berarti Tuhan itu melihat gereja itu sebagai manisnya, jelita, indah. Bagaimana bisa indah? Harus melalui apa? Tempaan. Orang gak bisa indah jiwanya tanpa ditempa. Seperti emas. Pelita emas itu satu bongkah emas murni yang terus ditempa supaya indah, supaya manis bentuknya. Ya. Nah, kita begitu. Jadi sebelum terjadi, Allah itu memberikan firman nubuat pada umatnya melalui hamba-hambanya. Ya, para nabi, hamba-hamba Tuhan sekarang, pendeta-pendeta yang menyampaikan suara kenabian. Saya sangat kagum dengan seorang pendeta di Amerika, David Wilkerson. Wah luar biasa, suara kenabiannya kuat. Dia memberitahu tentang Amerika, dia berkata Amerika bertobat. Itu dulu ya, dia berkata aku melihat nanti terjadi kekacauan. Dan sekarang kita melihat. Kenapa? Karena melalaikan. Dan dia seorang yang luar biasa. Dia memenangkan banyak gangster di New York saat itu. Kalau sudah bisa melihat filmnya, wah, ya tentu film yang ya tidak film sebenarnya, tapi diperankan oleh Pat Boone. Ya, nanti saudara bisa klik The Switch and Blade, ya, saudaraku, ya, The Cross and Switch Blade, ya, salib dan itu pisau yang lipat itu. Nah, dia memenangkan seorang Nicky Cruz, itu gembongnya gangster. Kalau sudah melihat film itu, waduh. Wih, David Wilkerson ini waktu muda luar biasa, beraninya, berani mati. Ya, jadi sebelum terjadi, Allah itu memberikan firman nubuat kepada orang-orang percaya supaya bahagia gitu. Jangan sampai mereka nanti hancur melalui penderitaan. Dan karena itu banyak nanti yang juga akan tidak kuat. Ya. Dan hal ini dikatakan kalau firman nubuat itu seringkali dalam bentuk lampau. Artinya walaupun belum terjadi, tapi sudah dituliskan dalam bentuk past tense, bentuk lampau. Berarti ini pasti terjadi. Seperti Yesaya 9 ayat 1 dan 2, itu 700 tahun sebelum Yesus muncul, maka Yesaya ini bernubuat. Nanti ada terang muncul, yaitu Yesus. Ya, telah gitu. Tapi belum. Coba dibacakan Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar, telah menimbulkan banyak sorak-sorak, telah bersuka cita. Iya, sayang yang bersorak-sorak cuma murid-murid. Nah, mereka bersorak-sorak, wah Yesus, engkau Mesias. Tapi banyak orang Israel tidak bersorak-sorak. Tapi Tuhan tetap tuliskan telah. Ya. Dan ini nanti nubuat ini diulangi nanti pada akhir zaman. Waktu Yesus datang kedua kali. Saudaraku. Nah, ini sekarang untuk kita gimana? Anda mau tidak mengalami rapture? Saat nanti Tuhan Yesus datang di udara, kita dijemput lebih dulu. Supaya bahagia. Ya, orang yang bahagia itu orang yang percaya walaupun belum melihat. Karena itu kalau sekarang saudaraku uangmu dimakan, sudah nggak perlu pakai debt collector atau balas. Nah itu artinya saudara kan sudah kurang nurut sama firman Tuhan.
Sebab Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10, katakan, kenapa kamu tidak rela hartamu dirampas? Iya, jadi kita ini mesti rela. Kadang-kadang dimaki, disemprot. Wah, itu makanan saya dulu ya. Waduh, saya sudah sampai sekarang pun masih gosip, kata-kata yang kotor disemprot di depan umum. Bagaimana sikap saya? Kalau saya marah, melanggar firman Tuhan, betul? Karena Tuhan kata jangan balas, kamu diam. Nah sekarang ini waktunya menjelang kedatangannya yang makin dekat, kita mau cepat tanggapi firman. Percaya, kita mesti bangun dulu lah, ya, supaya kita bisa siap-siap. Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Iya, kita diperintahkan apa? Saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Kenapa? Hari sudah jauh malam. Tahu enggak? Kalau hari-hari ini sudah jauh malam. Kalau sudah kata, ya ini ya nanti kan bisa berubah jadi baik. Nah, saya nggak percaya bahwa ini hari sudah jauh malam. Lalu ini mungkin keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Loh, aku sudah selamat kok. Kok keselamatan lebih dekat? Apa itu? Keliru doktrinnya Pak Bekti ini. Saya sudah selamat, pasti. Ya itulah, banyak orang ngajar itu karena merasa dipastikan. Padahal ayat ini berkata apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Nah kalau sudah lebih dekat itu sudah dapat atau belum? Jawab sendiri. Itu kalau baca Alkitab itu begitu. Ya, jadi kalau gitu keselamatan itu bertahap. Jangan saudara yang sudah percaya langsung dipastikan oleh pengajarnya pasti selamat. Siapa yang bilang? Ayat ini Paulus ini yang ngomong sih. Ya, keselamatan sudah lebih dekat. Yuk kita petik satu-satu. Tahu keadaan waktu. Hari sudah malam, kamu tahu waktunya sudah jauh malam ini. Artinya apa? Dosa memuncak. Nah, kalau kita sudah melihat dosa memuncak, itu tandanya. Kapan dosa memuncak? Kalau sudah melihat Sodom, kapan? Waktu rumah Lot digeruduk sama siapa? Orang-orang yang tidak mengikuti hukum pernikahan. Dan sekarang bagaimana dunia kita? Anda lihat enggak itu? Atau Anda pura-pura, itu kan segelintir. Pembunuhan, aborsi, wah itu jauh lebih banyak lagi dari COVID ini. Kok enggak geger toh dunia? Ya tak? Nah kamu sih bangun dari tidur. Apa ini? Tidur apa? Ya bangkitlah dari antara orang mati, kata Tuhan dalam Efesus. Mati rohani. Ya, jadi kalau kita lagi down rohani kita nggak bisa bangkit. Kita mesti bangkitkan, bangunkan rohani kita ini dengan kumpul, dengar firman Tuhan, api membakar. Keselamatan sudah lebih dekat. Keselamatan apa? Keselamatan tubuh. Kita ini sekarang belum selamat tubuhnya.
Nah, buktinya saudara kok pakai masker? Kenapa saudara pakai vaksin? Ya belum selamat tubuhnya. Tapi nanti tubuhmu akan diubah. Nah, waktu engkau tubuhmu yang mati bangkit dan yang masih hidup diubah, dan mereka mengalami apa? Rapture. Nah, itulah keselamatan yang sudah lebih dekat. Kita nggak perlu berdebat lah, kita ini belum selamat total. Roh kita sudah, jiwa kita pun sedang. Buktinya pikiran, perasaanmu masih banyak melawan firman Tuhan. Bagaimana bisa selamat? Ini yang harus kita tundukkan, jiwa kita ini. Kalau Anda sudah bisa selamat jiwamu, pasti selamat tubuhmu, pasti. Nah, lalu Tuhan beri kesimpulan, tanggalkan perbuatan kegelapan. Ayo, kenakan senjata terang. Apa senjata terang? Firman dan Roh Kudus. Karena firman Tuhan itu terang, Roh Kudus itu juga terang. Karena itu banyak berdoa seperti gambar ini. Dan firman Tuhan, ya, yang menerangi saudara, maka saudara nanti bisa selamat. Ya, saudaraku. Nah, kepastian kerajaan Tuhan itu pasti berdiri. Ya. Tadi katakan telah. Perkataan Tuhan itu selalu kadang-kadang kalau bicara kepastian itu, maka dia pakai bentuk lampau. Seperti Tuhan berkata pada Yosua, aku telah serahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Sayang bahasa Indonesia tidak tulis telahnya itu. Nanti sudah baca dalam bahasa Inggris. Telah aku serahkan. Jadi pasti. Ya. Dibaca lagi Kidung Agung 2. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Iya, ayo bangun. Kepastian kerajaan Tuhan berdiri itu sudah pasti. Kamu seneng gak seneng dengar pendapat orang begini begitu, Tuhan gak urusan dengan tafsiran pendeta. Firman Tuhan melebihi daripada tafsiran pendeta. Karena itu saudara mesti back to the Bible aja. Ya, sekarang ini saudara boleh dengar banyak, saudara. Tapi kalau sudah tidak kuat, bisa loh ini kok ngomong gini, ini kok ngomong begini, goncang imanmu. Ya, saudara, kita mesti mengerti ayat-ayat ini. Kenapa kok ditulis, lihatlah musim dingin telah lewat. Musim dingin telah lewat. Di ladang telah nampak bunga-bunga, ya, tibalah musim memangkas, ya, untuk panen. Bunyi tekukur, jadi kalau ada bunyi itu berarti wah itu sudah burung-burung sudah gembira, karena melihat banyak makanannya, wah senang sekali, ya. Pohon ara mulai berbuah berbunga. Apa itu semua? Nah, untuk mengerti ini memang saudara harus belajar betul-betul tentang skema-skema. Ya, kita diberi zaman anugerah. Dan saat ini mendekati penutup. Israel muncul tahun 48 dan Tuhan kata, perhatikan, kalau pohon ara itu bertunas, ketahuilah
musim panas itu yang kuning, blok kuning itu, musim panas itu sudah tiba. Musim panas itu Israel sebagai negara dan gereja mulai berkembang, ya. Tapi perhatikan, ini only one generation. Generasi ini tidak akan lenyap, kata Tuhan. Generasi 48 ini tidak akan lenyap sebelum aku datang. Pasti. Wait and see. Kalau saya tetap pegang ucapan Tuhan, kenapa? Karena 3 kali dituliskan, Matius, Markus, Lukas, 3 kali berkata, ya, generasi ini tidak lenyap. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi perkataanku tidak lenyap. Jadi nanti akan terjadi namanya Tuhan datang di udara mendadak lebih dulu. Menjemput siapa? Menjemput mereka yang percaya firman nubuat bahwa ini telah Tuhan set up, telah Tuhan desain. Ya. Desain apa? Yang pertama musim dingin. Nah, musim dingin telah lewat, artinya kita bisa lewat. Musim dingin itu apa? Penderitaan. Karena Tuhan kata, berdoalah supaya pelarianmu, kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin. Banyak orang melarikan diri pada musim dingin. Yang lengkungan merah itu terbagi 2, itu 7 tahun itu saya perlebar tentunya ya. Mestinya gambarnya kecil sekali. Tapi untuk bisa mengerti saya lebarkan ya. Saya zoom begitu. Musim dingin itu sengsara. Permulaan sengsara dan sengsara besar. Ya. Itulah musim dingin. Ya. Bagaimana gereja ini, waduh, nggak bisa bebas seperti sekarang. Karena waktu itu sudah, musuhnya orang-orang percaya itu begitu banyak. Pembunuhan orang Kristen banyak terjadi di sini, banyak martir. Karena itu kalau saudara tidak mau mengalami itu, sekaranglah mau menderita batin gitu. Daripada nanti menderita tubuhmu. Ya, setelah kamu melihat, oh iya ya, kok terjadi rapture, kok terjadi begini, betul ini firman Tuhan. Sekarang saya mau tobat. Ya, harganya kadang-kadang mesti mati. Nah itulah musim dingin. Ya, bagi gereja. Ya, saudaraku. Tapi kemudian ada janji Tuhan apa? Di ladang telah nampak bunga-bunga. Apa itu? Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan itu canangkan nanti dalam Yesaya 35 nanti sudah baca. Ya, kerajaan 1000 tahun itu telah dinubuatkan. Nanti padang gurun akan menjadi padang bunga. Nah itu kerajaan 1000 tahun. Kita memerintah bersama Yesus. Ya, dan saat itulah baru orang Israel itu mau melek. Ya, karena itu ayat 13 tadi berkata, pohon ara mulai berbuah, berbunga. Siapa itu? Israel. Toh pohon ara itu tetap Israel gambarannya. Nah Israel nanti jadi bangsa luar biasa dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi mereka harus lewat aniaya. Karena itu saya harap saudara jangan ikuti bandelnya Israel. Nanti saudara juga ngalami sengsaranya Israel. Ya, karena itu gereja diajak bangun untuk melihat kenyataan nubuat ini. Bahwa hal-hal ini pasti terjadi. Apa itu? Musim dingin telah lewat. Walaupun ada aniaya, tapi lewat. Jadi kita itu cuma lihat, tadi katakan lihatlah. Ya. Jadi kita nggak ngalami gitu. Ini yang Tuhan mau. Kita cuma melihat. Oh iya ya, terjadi. Kenapa? Karena tubuh kita sudah diubah oleh Tuhan. Jadi waktu aniaya terjadi, orang-orang Kristen yang betul-betul sudah tubuhnya sudah diubah.
dan ada di udara. Mereka lihat di bumi terjadi penderitaan-penderitaan. Kedua, di ladang telah nampak bunga-bunga. Tiba musim memangkas, bunyi tekukur terdengar. Apa itu? Bumi dipulihkan. Jadi nanti bumi ini direnovasi oleh Tuhan, pulih seperti Taman Eden dulu. Kerajaan Tuhan berdiri, itulah kerajaan sorga di muka bumi. Lalu pohon ara mulai berbuah, bunga pohon anggur semerbak baunya. Israel, ya, yang sisa bertobat menerima Yesus, mereka masuk kerajaan 1000 tahun. Tapi sayang, secara nasional mereka tidak diubah tubuhnya. Mereka pakai tubuh biasa. Itulah yang mereka minta dulu, bahwa Yesus jadi raja. Nah sekarang mereka lihat betul Yesus jadi raja. Di mana? Di Yerusalem. Tapi Yesusnya pakai tubuh kebangkitan. Dan gereja yang buah sulung sudah semua pakai tubuh kebangkitan. Nggak bisa mati. Padahal yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun, banyak orang masih pakai tubuh biasa yang bisa lolos dari antikris. Ini ada pelajaran tersendiri, yaitu bangsa domba masuk kerajaan 1000 tahun bersama orang Israel, ya, secara nasional. Tapi bukan berarti seluruh orang Israel. Orang Israel yang mau percaya, sekarang ini ada orang Israel yang percaya Yesus. Mereka masuk gereja sudahan. Tapi yang mereka ngotot dengan hukum Taurat, mereka dihajar, 2/3 mati, 1/3 mau terima Yesus. Nah mereka nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu namanya pohon ara mulai berbuah. Bunga pohon anggur semerbak baunya. Wah ini saya ngerti ini, baca ini setelah puluhan tahun baru saya bisa membuka rahasia ini. Kalau saya dulu ngomong ini sebagian saja. Tapi sukar mengerti. Tapi pada akhir-akhir ini seperti perkataan Tuhan dalam Daniel, pengetahuan akan ditambahkan. Jadi orang makin tahu, makin bisa menyiapkan diri, makin bisa kita menyiapkan jiwa kita supaya nurut. Sebab yang paling sulit itu jiwa kita. Roh itu penurut, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu keselamatan kita yang harus kita capai itu bukan keselamatan roh kita. Waktu kita percaya, kita diselamatkan, sudah diselamatkan, sudah. Tapi roh kita, tapi engkau harus hidup dalam iman sampai imanmu itu mencapai yang ini, iman tanpa melihat. Nah kalau engkau mencapai iman tanpa melihat, engkau bisa tahan penderitaan. Mau, rela, oke, saya ngalah. Karena aku percaya, aku ingin masuk rapture. Aku tidak mau masuk aniaya, tapi aku mau masuk rapture. Nah untuk saudara-saudara yang begitu, saudara itu nanti akan mengalami hari yang mulia. Ya, di mana kita akan melihat bumi kita ini akan diubah oleh Tuhan. Menjadi Eden kembali. Dan di situ nanti masih ada screening lagi. Pemilihan kembali. Wah, Tuhan itu kalau nyeleksi sampai habis-habisan. Sampai betul-betul yang diseleksi itu betul-betul yang murni. Baru dia akan masuk dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Mari kita nyanyikan ini dengan satu pengharapan Tuhan. Aku ingin masuk hari yang mulia itu. Hari di mana saya sudah diubahkan tubuhku menjadi tubuh
kemuliaan, memakai tubuh yang tidak binasa. Haleluya, indah sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden pada permulaan. Hutan dan rimba berbunga tanpa sedang senang. Serukan mari hari yang mulia. Marilah hari mulia, hari penuh kalas, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Saudaraku, nyanyian ini sangat-sangat berkesan bagi saya khususnya. Kalau saya mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami bullying, hinaan, fitnaan, saya ingat apa yang dinyanyikan ini. Waktu saya muda, waktu saya nyanyi ini, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas-lekas, cepatlah Tuhan. Kenapa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak adil? Cepatlah Tuhan datang. Cepatlah di tengah kerjaku ku harap datang lekas-lekas. Itu waktu muda pun saya waktu nyanyi ini sambil saya bisa meresapi dalam penderitaan saya saat-saat itu waktu muda yang belum terlalu berat. Tapi nyanyian ini sudah menggugah hati saya. Saya merindukan hari yang mulia, hari yang penuh kalas artinya damai. Itu aku rindukan. Mari kita nyanyikan ini. Mari kita mau berdiri di rumah Anda masing-masing, berdiri, nyanyikan. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga tanpa sedang senang. Marilah hari mulia. Amin. Hari penuh kalas, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Marilah, saudara yang sedang dalam masalah, yang dalam problem, yang ditekan, dirampas hakmu, ditimpa sakit penyakit,
Nyanyikan ini dengan bersyukur. Tuhan datang, lekas Tuhan. Marilah, marilah hari mulia, hari penuh kalah. Di tengah kerjaku, ku harap Kau datang lekas. Sekali lagi, marilah. Hari penuh damai. Di tengah kerjaku, ku harap Kau datang lekas. Di tengah kerjaku, di tengah kerjaku, ku harap kami rindu Tuhan, kami rindu padamu. Terima kasih Yesus. Kami sebagai murid-murid-Mu telah Engkau peringatkan, di dunia ini kamu akan mengalami banyak penderitaan, tetapi tetapkanlah hatimu, katamu. Aku akan memberikan damai sejahteraku. Karena itu walaupun kami sekarang di tengah penderitaan karena ketidakbenaran manusia sekeliling kami, namun kami mau memikul penderitaan itu karena damai-Mu memerintah atas kami. Karena kami berdoa tiap hari, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kami sudah mengalami Tuhan kerajaan-Mu secara rohani. Kami mencicipinya. Dan kalau kami cicipi, pasti itu ada kenyataannya. Dan kami mau menantikan itu. Kenyataan di mana semua anasir yang jahat akan ditumpas oleh Tuhan. Dan benar-benar secara fisik kami akan terbebas semuanya. Karena itu Tuhan tolong beri kekuatan bagi anak-anak-Mu yang sekarang ini mengalami masa-masa kesukaran, penderitaan, sakit penyakit mungkin, hinaan,
perampasan harta mereka, hak mereka, warisan mereka dirampas. Biar mereka melihat ada warisan yang jauh lebih baik, warisan yang kekal, yang Kau siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih, biar kami teguh berharap di tengah derita dunia ini, sampai apa yang Kau katakan menjadi ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu, gereja-gereja-Mu, supaya mereka bertahan, dikuduskan, mengakhiri pertandingan dengan baik, dan mengalami Tuhan pengangkatan Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum ini kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Kau Tuhan urapi, berikan pengertian, takut akan Kau, berjalan dalam kebenaran, supaya terjadi suatu perombakan yang luar biasa. Terima kasih. Beri hikmat akal budi bagi Bapak Presiden, Wakil Menteri, dan sampai jajaran yang paling bawah, dan juga hamba-hamba Tuhan, umat-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tayangan ini, kami mohon berkat-Mu dan kami tadakan tangan kami. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah ditadakan, hamba-Mu berdoa, kiranya berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun ke atas engkau. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silahkan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.